warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebelum maghrib sebetulnya kita mau pakai makalah. Saya sudah ada tuliskan makalah, tapi ternyata fotokopi tadi tutup, jadi tak jadilah pakai makalah. Sudah saya tuliskan, tinggal di print out dan di fotokopi tadi. Fotokopinya tutup, udah kesorean pula. Jadi kita bacakanlah. Insya Allah kalau memang pengajian kita diteruskan, insya Allah kita lihatlah ketua kita Ustaz Muammar nanti bagaimana. Kita akan tuliskan untuk sebagai makalah supaya ada oleh-oleh. Pengajian kita itu adalah untuk mencerdaskan jamaah. Jangan sampai kita hanya jiping, istilah orang Betawi. Jiping itu apa? Ngaji hanya nguping saja. Tetapi kita mau supaya apa yang ilmu yang kita dapat lengket dan kita bawa ke rumah. Penyakit kita sekarang kadang-kadang kita cepat lupa, sehingga kita perlu untuk mengingat-ingat kembali. Insya Allah nanti kita akan menggunakan makalah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam ini karena masih bertepatan dengan bulan Muharram, insya Allah kita akan bahas sedikit. Ini kita ambil daripada Rahiqul Makhtum. Ini sirah, kitab sejarah yang sering digunakan untuk pembahasan mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW. Sering terjadi kesilapan. Ada yang menyangka bahwa Muharram itu adalah bulan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kajian kita ini adalah kajian ilmiah. Ya, kajian kita adalah kajian ilmiah. Maka kita menghadirkan referensi. Jadi bukanlah Nabi SAW itu berhijrahnya pada bulan Muharram. Tidak. Kapan? Kita akan bacakan. Pembahasan kita pertama. Jadi Nabi Muhammad SAW, jadi awal mulanya sebelum Nabi SAW hijrah. Ini kita malam ini cerita sejarah dulu Pak ya. Kita biasanya yang kemarin-kemarin berapa lama udah? Berapa bulan yang lalu hadis ya. Malam ini kita karena masih dalam bulan Muharram. Awal mulanya Nabi Muhammad SAW, beliau itu dakwah. Nabi itu dakwahnya laila wa nahara, siang malam. Malam main juga, siang pun dakwah juga. Satu ketika malam-malam Nabi pun jalan. Ya alhamdulillah banyaklah dai-dai kita yang dakwah juga malam-malam. Di Hong Kong itu ada juga Ustadz Kiai Muhaimin namanya, orang Cirebon. Beliau sudah 20 tahun dan beliau sering juga dakwah malam-malam, mengajak orang-orang di sana untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah, Nabi itu dakwah malam-malam. Satu ketika Nabi dakwah itu ketemu dengan 6 orang. Ini awal mulanya Nabi SAW membuka kota Madinah. Ada orang Yathrib. Yathrib adalah nama dulunya sebelum Madinah. Nama Madinah dulunya adalah Yathrib. Jadi ketika malam-malam itu ada ketemu dengan 6 orang. 6 orang ini awal mulanya mereka berniat untuk haji. Jadi haji itu bukanlah dimulai sejak Nabi SAW diutus menjadi Rasul, bukan. Haji itu udah lama, sudah ada di kalangan kaum jahiliyah. Dan terbiasalah kaum-kaum di Arab itu mengikram mereka. Siapa yang datang ke Mekah
pada waktu haji mereka akan siapkan air gampang, karena kan padang pasir. Maka kalau datang tamu mereka sediakan air itu sudah ada. Siap. Air Zam-Zam memang ada, tetapi proses mengeluarkannya sudah standby. Siapa yang buat? Kaum-kaum yang ada di Mekah. Bagian makanan ada. Jadi orang-orang jahiliyah itu sudah ada amalan-amalan kebaikan mereka. Di antaranya ada yang datang haji dari Yathrib, dari Madinah. Nabi SAW beliau pun mengajak kepada kebaikan, masuk Islam 6 orang ini. Sudah. Kemudian mereka pun kembali. Di sana namanya juga sudah dapat iman. Bapak Ibu sekalian, seseorang itu kalau dia merasakan kelezatan iman, itu sebaiknya dia share kepada orang lain. Kita nih akan alhamdulillah nih. Kita sekarang ini alhamdulillah kita berada di masjid. Kita mengaji. Ketika iman itu sudah lezat sekali di dalam hati. Salat lezat, enak. Zikir enak, baca Quran enak. Itu sebaiknya kita share terhadap orang lain. Tapi 6 orang ini itu menggelegak imannya. Ketika dapat iman, mengenal Allah, itu mereka pingin untuk orang-orang itu dekat kepada Allah. Menggelegak, pingin ngajak orang aja. Itu kalau iman dah naik seperti itu. Itu hebatnya sahabat seperti itu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka kembali untuk kedua kalinya ke Mekah untuk berhaji lagi. Itu tanggal 12 Zulhijjah. Tahun 13 setelah kenabian. Jadi tahun itu beda. Tahun Hijriah beda, tahun kenabian beda. Tahun itu macam-macam. Kalau tahun Hijriah setelah hijrahnya Nabi. Tahun kenabian setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Nabi Muhammad SAW beliau itu di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Oke. Sekarang kita masuk. Tanggal 12 Zulhijjah tahun 13 kenabian. 12 Zulhijjah. Jadi Zulhijjah nih itu bukanlah nama bulan yang ada merupakan wahyu, bukan. Bukanlah ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul sehingga adalah nama bulan Syawal, Ramadan, Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, bukan. Orang-orang Arab terdahulu sudah ada nama ini. Awal mulanya tiap-tiap kabilah-kabilah itu sudah ada mereka menamakan bulan-bulan itu sendiri. Kabilah A namakan 12 bulan itu seperti ini. Kabilah B sama macam kita. Kalau di Medan ini kita kan sering kadang-kadang sore-sore beli apa namanya? Gorengan itu bakwan. Apakah bakwan ada di Jakarta? Ada. Apakah bakwan ada di Surabaya? Ada. Tapi namanya lain. Jawa Timur namanya heci. Heci. Awak pun bingung. Ini kok heci lah namanya. Bingung awak. Rupanya bakwan. Nanti kalau di daerah apa namanya Lombok beda lagi. OT. Macam-macam. Padahal bakwan juga. Artinya apa? Tiap-tiap kabilah itu ada penamaannya masing-masing. Ketika Kilab bin Murrah itu atuk-atuknya Nabi. Jadi Nabi itu beliau memang pendekar istilahnya. Dirinya pendekar, bapaknya pendekar, atas-atasnya pendekar juga. Artinya tokoh-tokoh utama. Nah, atuk-atuknya dulu mengumpulkan kabilah-kabilah ini sehingga menamakan 12 bulan ini. Oke. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu nama-nama bukanlah dari diutusnya Nabi Muhammad SAW, tidak, tetapi sebelumnya sudah ada.
menjadi kebiasaan bangsa Arab. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tanggal 12 Zulhijjah itu ada datang 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Apa yang mereka lakukan? Datang kepada Nabi dan berbaiat kepada Nabi. Nama baiatnya Baiatul Aqabah. Nama baiatnya Baiatul Aqabah. Nah, Baiatul Aqabah itu apa isinya? Janji setia. Di antara isi janji setia itu, pertama, taat dan setia dalam perkara yang disenangi dan tidak disenangi. Ini pun perlu kita tanamkan juga dalam hati kita. Sebab ini as-sabiqunal awwalun minal ansar. Kalau minal muhajirin udah jelas, sahabat Ali, sahabat Abu Bakar, itu as-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Yang ini daripada kalangan ansar. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, taat dan setia dalam perkara yang disenangi dan tidak disenangi. Pelajaran untuk kita, ya, jangan sampai di rumah kita itu tidak ada majelis agama. Poin paling penting kalau kita tanamkan di rumah kita itu la ilaha illallah. Hadisnya hadis sahih. Riwayatnya sahabat Mu'adz bin Jabal. La tusyriku bihi syai'ah. Jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini kita tahadus bin nikmah. Kita cerita-cerita saja nih. Kita cerita. Alhamdulillah, sebulan setengah lah kurang lebih. Nyampe lah saya ke Medan ini setelah dari negeri beton. Alhamdulillah. Dari Hong Kong. Mengapa perlunya la ilaha illallah itu? Sebab alhamdulillah di sana jemaah-jemaah kita, baik yang orang Hong Kong sana asli, kan Hong Kong sekarang itu bagian dari Cina. Kalau dulu Inggris, sekarang itu sudah dikuasai Cina. Jadi negara di dalam negara. Nah, di sana jemaah kita ada yang orang Hong Kong asli dan ada yang orang Indonesia yang kerja ke sana. Nah, orang-orang yang kerja di sana itu bermacam-macam, sehingga mereka pun ada pasangan di sana. Artinya apa? Menikah dengan orang sana. Saya Idul Fitri yang lalu khutbah. Khutbah itu di satu pulau. Pulaunya itu penuh dengan bule, orang-orang barat. Saya datang ke sana. Di sana itu sedang Covid. Jadi memang saya pun kurang banyak bergerak di sana. Sedang Covid. Parah. Sehingga tidak bisa diadakan sholat Idul Fitri itu secara berjemaah yang banyak. Nah, saya ke pulau itu. Sholat Idul Fitri, khotib lah saya di sana. Saya sudah siap nih untuk mengadakan sholat jemaah. Jemaah-jemaah sudah berdiri. Tapi jemaah di belakang saya semuanya perempuan. Saya tunggu-tunggulah, mana lah laki-laki ini? Malah tunggu-tunggu juga agak lama. Mana nih suami-suaminya nih? Suami-suami orang tuh bule, orang barat. Jadi bule-bule nih selera kali dengan orang Indonesia. Tak tahu penyebabnya apa. Padahal kulit kita kan heran juga kita kadang-kadang. Bule kok suka lah, heran awak nengoknya. Nah, ibu-ibu orang Indonesia itu banyak yang nikah dengan bule. Jadi awak tunggulah, tunggu. Iya, mana ya bapak tuh tadi? Uak tuh tadi mana? Uak tuh tadi, uak bule tadi. Entah mana dia. Awak tunggu. Padahal tadi jumpa, udah pakai baju batik dia. Bule tapi pakai baju batik. Dia cinta produk-produk Indonesia. Jadi dia udah pakai baju batik, tapi nggak nongol-nongol. Nunggu lama kan? Langsunglah sholat. Sholat habis itu khutbah. Ternyata suaminya non-muslim. Artinya apa? Nikah beda agama. Itu biasa di sana. Siapa itu? Orang-orang kita, saudara-saudari kita.
Di sana memang banyak orang Indonesia kita yang bekerja di sana. Kerja orang tuh 6 tahun, kadang-kadang ikut satu majikan, ikut satu bos, kemudian kenalan dengan bule. Namanya mereka di sana kan ada pakai bahasa Inggris juga. Bule ini nggak ngerti kita matanya macam mana, suka pula menikah. Itu ada yang ibu-ibu yang bekerja di rumah tangga, ada juga yang kelas-kelas kakap, yang gajinya puluhan juta, gajinya ratusan juta. Kalangan bawah, kalangan atas, sami mawon, podo wae. Sama aja. Sama aja bagaimana? Tipis istilahnya. Nggak kenal dia siapa Allah tuh betul-betul. Perintah Allah tuh nggak ngerti deh, hukum-hukum tuh nggak ngerti. Anaknya, ya begitulah. Kalau suami non muslim, biasanya jauh dari agama, jauh. Saya sampai saat ini masih menghandle orang sana Islam, ibu itu Islam, suaminya entah apalah agamanya, tak ngerti kita agamanya apa, karena orang Hong Kong. Hong Kong itu bukan agama Buddha, bukan, karena dia di bawah Inggris. Sedangkan Inggris kebanyakan apa? Ateis, komunis, nggak ada Tuhannya. Siapa Tuhannya? Cuan, duit, cuan itu aja lah. Ateis orang tuh. Tak mau pemuda-pemudanya itu sekarang sudah jarang yang mereka itu mau punya anak, jarang. Kawin aja jarang. Nikah yang betul jarang udah. Partner hidup, pasangan hidup aja. Tak ada kawin-kawin. Lebih suka untuk memelihara anjing dibandingkan memiliki anak. Sebab mahal kalau punya anak. Sekolah saja bayarannya per bulan itu kurang lebih 23 juta rupiah. 23 juta bayar bulanan, satu orang anak kalikan 3. Adalah orang muslim di sana, orang muslim Singapura yang saya ketemu, memang dia menyekolahkan anaknya. 3 orang anaknya kalikanlah 23 juta kali 3. Mahal biayanya. Rumah saja kecil lah, kita katakan 4 kali 4 aja rumahnya. 1 bulan biaya sewa rumah ya, sewa rumah 1 bulan kurang lebih 30 juta. Biaya sewa rumah 1 bulan, bukan per tahun. Kalau kita kan per tahun itu udah dapat, udah mantap kali itu rumah 1 tahun. Nah, itu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tidak kita tanamkan keimanan untuk anak-anak kita, tipis sekali. Dan mereka ini akan menghadapi nih zaman ini, tahun berikutnya, itu lebih parah dari sekarang. Saya punya guru, beliau punya anaknya sekolah di Singapura. Satu ketika jalan-jalan di Singapura, mereka membicarakan merek tas LV. Louis Vuitton. Tiba-tiba masuk ke HP-nya iklan mengenai Louis Vuitton itu. Pertanyaannya, kok bisa masuk iklan itu ke dalam HP-nya? Padahal sebelum-sebelumnya nggak ada. Tapi karena tadi mereka membicarakan masalah tas itu tadi, tiba-tiba masuk iklannya. Bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang belanja di Shopee ataupun di Lazada, belanja online, itu kita kadang buka kaos, baju, tiba-tiba dia muncul semuanya, dengan harga yang bermacam-macam. Apa itu namanya? AI. AI itu Artificial Intelligence. Artinya, pekerjaan-pekerjaan di masa depan itu lebih banyak dikerjakan mesin dibandingkan manusia. Sekarang saja sudah banyak pengangguran, entah macam mana lah masa depan anak-anak kita nih. Artinya kalau kita tidak berpacu dalam teknologi dan keimanan, kita hancur. Ngeri, bahaya. Minta maaf bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, kalau tidur malam
ya. HP ini jangan, kalau boleh itu hidupkan mode mode pesawat. Yang pakai Android ya, mode pesawat. Satu, itu begitu. Mengapa? Karena ini radiasinya tinggi. Kalau kita tidur, tidak kita matikan itu, kita tidak hidupkan mode pesawat itu tadi, tidur kita terganggu. Kita diserang nih, banyak serangan kita. Kita diserang dengan makanan, siaran-siaran, kesehatan diserang juga dengan adanya HP ini. Radiasinya tinggi. Guru saya itu asbes itu dipotong-potongnya, dibuatnya jadi rompi. Jadi dibuat rompi itu untuk menghindari serangan radiasi, sehingga membal serangan itu. Kalau kita tidur, kita hidupkan ini, apalagi tertidur dalam keadaan internetnya hidup, sinyalnya hidup. Beda itu antara sinyal dengan internet. Ini kok dua-duanya hidup, tertidur dia, sedang nonton malam tuh. Apalagi anak-anak kita nih, jangan tidur dalam keadaan hidup siaran itu, HP itu. Jangan, bahaya. Memang nggak terasa sekarang, bentar lagi. Puluhan juta habis nanti. Maka kalau tidur, pertama hidupkan mode plane itu, mode pesawat. Supaya apa? Terputus seluruh sinyal itu. Baik yang dari internetnya maupun data maupun daripada sinyal HP-nya. Itu beda dua-duanya. Satu. Yang kedua, ini HP kita, ini merekam nih. Ini HP kita diamkan aja nih. Ini merekam apa saja perbuatan kita, apa saja percakapan kita. Makanya petinggi-petinggi dunia barat, mereka nggak pakai HP Android, nggak pakai HP canggih, nggak. HP senter dipakai orang tuh. HP yang jadul-jadul kali itu. Supaya apa? Nggak masuk, ini ngerekam ini. Makanya maaf cakap, kalaulah kita mungkin berganti baju kah, ini tutup. Ataupun bapak dan ibu dan melakukan sesuatu misalnya, itu tutup begini. Sebab apa? Direkam. Udah banyak kejadiannya, sudah banyak. Bahaya. Siapa yang main Facebook, di Facebook itu semua pergerakan kita ada datanya. Ngeri kita nih sekarang, ngeri. Kalau kita dengan teknologi sekarang ini, sebetulnya bukan memudahkan kita, tapi kita selalu diawasi. Maka hadirin rahmati subhanahu wa ta'ala, kita kembali ke tadi, bahwa penting kita memperbaharui iman kita. Di rumah mesti ada majelis agama, mesti ada ambil kepercayaan anak. Sepakat, habis maghrib, family time. Quran time. Contoh misalnya. Habis maghrib semuanya tutup nih, HP tutup, TV tutup, tak ada yang buka apa-apa. Semuanya kumpul di ruang tamu baca Quran sama-sama. Sebab itu yang mereka ingat memorinya. Sebab itulah pondasi kita, pondasi anak keturunan kita. Sementara kebanyakan kadang-kadang yang sana entah apa dibuatnya, si ayah lain, si ibu lain, masing-masing pegang gadget semuanya. Nah ini kurang baik. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu tadi perlu kita tanamkan. Kita kembali. Jadi kita taat pada Allah, baik perkara yang disenangi maupun tidak disenangi. Kadang-kadang kalau wudu itu kita tetap dianjurkan menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan yang sangat dingin. Tapi kita ini sekarang nih musim panas nih, cukup panas nih sekarang nih. Tapi orang-orang di luar sana ada masa musim dingin. Musim dingin tetap disunahkan untuk menyempurnakan wudu. Artinya apa? Tetap 3 kali. Memang mungkin belum dapat kita bayangkan dinginnya. Kemarin kami rasakan 7 derajat. Dinginnya itu 7 derajat. Jadi udah dingin, angin lagi. Awak sholat subuh
Di sana kalau kita ke masjid itu 2 kilometer jaraknya itu. Jadi awak jalan-jalan lah. Subuh itu jalan kaki. 2 kilometer kurang lebih. Jalan kaki. Karena Hong Kong adalah negara paling banyak jalan kaki satu dunia ini. Negara yang paling banyak jalan kaki di dunia ini mana? Hong Kong. Asik jalan kaki aja. Ketika baru nyampe jalan kaki, pegal kali malam tuh, pegal kali. Sebab jalan terus kaki itu. Begitu keluar karantina, kemarin karantinanya 3 minggu. Di dalam hotel 3 minggu. Begitu keluar jalan kaki kemana-mana. Itu baiknya di sana seperti itu. Nah, hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Satu tadi taat dan setia dalam perkara yang disenangi ataupun tidak disenangi. Yang kedua, tetap berinfak dalam keadaan luang dan sempit. Kita amalkan sedekah, minimal sedekah subuh. Sedekah subuh kita amalkan. Luang ataupun sempit, lapang ataupun kita dalam keadaan yang agak susah, tetap sedekah. Itu yang memberkahi rezeki kita. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar tetap dibuat. Dakwah bukan tugas ulama saja. Dakwah adalah tugas per individu kita. Minimal kita mengajak anggota keluarga kita untuk melaksanakan perintah Allah. Yang kelima, melindungi Nabi Muhammad SAW. Nah, hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, permulaan hijrah Nabi 27 Safar ada perencanaan pembunuhan Nabi. Jadi kabilah-kabilah itu sudah geram lihat Nabi Muhammad, sudah geram lihat Muhammad nih, karena merusak situasi masyarakat jahiliyah. Maka mereka berkumpul, tiap kabilah itu berkumpul, kabilahnya banyak, dan mereka merencanakan apa yang mau dibuat ini untuk Muhammad ini. Di mana tempatnya? Namanya Darun Nadwa. Itu majelis parlemen. Sebagaimana kita sekarang ini ada MPR ataupun DPR, mereka pun ada. Namanya Darun Nadwa. Nah, ketika berkumpul itu, mereka musyawarah. Gimana supaya ini Muhammad ini nggak banyak cincong lagi, istilah kita. Satu mengusulkan, udah kita penjara aja Muhammad. Kita penjara aja. Supaya dia bungkam mulutnya. Pada waktu itu ada seorang syekh. Syekh itu dalam bahasa Arab bukan artinya ulama besar, tidak. Syekh itu sebetulnya artinya adalah orang tua. Orang tua ini dari Najd. Kabilah-kabilah itu nggak ada yang kenal dengan syekh tadi, orang tua tadi, nggak ada yang kenal. Tetapi ketika dia datang, ada yang memperkenalkan bahwa ini adalah syekh dari Najd, orang tua yang berasal dari Najd, dan dia tahu mengenai hal kita, bahwa kita merencanakan tentang apa yang mesti dibuat kepada Muhammad, sehingga dia pun ikut. Usulan pertama, Muhammad mesti kita penjarakan. Langsung dia nolak, nggak bisa. Kalau Muhammad kita penjarakan, orang akan datang kepada dia, tetap orang akan minta nasihat dia, nggak bisa. Berdebat lagi, muncul lagi usulan, udah kita buang aja jauh-jauh Muhammad tuh, nggak bisa lagi, kata syekh tadi, orang tua tadi. Sebab orang yang mengikuti dia pasti akan mencari dia. Nolak terus. Barulah Abu Jahal, Abul Hakam, gelarannya yang lain, itu mengusulkan, udah gini aja. Abu Jahal ini terkenal, dia paling kejam, dia paling bengis, sadis. Dia usul, udah sekarang begini saja. Setiap orang-orang daripada kabilah-kabilah kita, itu kita cari yang paling tegap badannya, yang paling mahir bermain pedang, yang paling hebat dalam membunuh. Kita kumpulkan. Per kabilah itu menghadirkan pemuda-pemuda hebat daripada kabilah-kabilahnya. Tentulah Bani Abdi Manaf, klan ataupun kabilahnya Nabi, itu tak akan mampu untuk menyalahkan kita. Biasanya nih, itu kabilah-kabilah itu asik berperang aja. Kalaulah misalnya Nabi Muhammad itu dibunuh oleh misalnya kabilah As'ad, itu dibunuh,
maka akan diperangi oleh Bani Abdi Manaf. Karena walaupun Nabi mengajak kepada Islam dan kabilahnya belum menerima Islam, tapi kalau sesuatu terjadi pada Nabi Muhammad, kabilahnya membantu. Maka usul daripada Abu Jahal itu, setiap kabilah-kabilah itu mengirimkan pemuda. Supaya apa? Bani Abdi Manaf gak mampu melawan seluruh kabilah ini, sehingga dia diam. Sehingga Bani Abdi Manaf ini tak mampu melawan semuanya. Paham kira-kira nih Pak ya? Kemudian Syekh tadi pun mengatakan, inilah usulan yang terbaik. Tidak ada usulan yang terbaik kecuali ini, kata Syekh tadi. Nah, dalam Sirah Ibnu Hisham disebutkan siapa sih orang tua ini? Syekh dari Najd tadi ini siapa sih? Ternyata dia adalah iblis, setan. Setan berwujud manusia. Dia yang ngompor-ngompori, dia yang manas-manasi, setan rupanya. Padahal nggak dikenal dia nih, nggak akan bisa masuk ke musyawarah meetingnya para petinggi-petinggi, ketua-ketua Arab nih, nggak bisa. Tapi kok bisa masuk dia? Begitu hebatnya setan nih. Dia berwujud sebagai manusia. Nah, hadirin rahmati Allah, direncanakanlah pembunuhan Nabi. Kemudian masuklah yang kisah Sayyidina Ali, beliau berselimut itu. Sayyidina Ali berselimut menggantikan posisi Nabi. Rumah Nabi dikepung. Nabi sudah mau dibunuh. Pemuda-pemuda itu sudah mengasah pedangnya, sudah meletakkan racun-racun supaya kena sikit aja Nabi SAW wafat, meninggal. Kemudian Nabi SAW keluar, baca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa khashayna fahum la yubsirun. Ditaburkan pasir, Nabi pun keluar. Nah, itu kejadiannya malam Jumat 27 Safar. Beliau melarikan diri. Kemana? Menginap di Gua Sur. Menginap di Gua Sur, saya percepat saja, 27, 28, 29, 3 malam. Di Gua Sur itu 3 malam. Malam besoknya, yaitu sudah masuk Rabiul Awal, malam Senin, jadi malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, 3 malam di Gua Sur. Malam Seninnya baru beliau keluar, barulah berjalan menuju Yasrib, Madinah. Sebab perjalanan beliau ketika keluar itu melarikan diri daripada rumahnya, nggak langsung arah Madinah. Contoh, Madinah itu arahnya sana, Yaman itu arahnya sana. Nabi tidak langsung ketika melarikan diri itu langsung ke Madinah, enggak. Tapi beliau ke arah belakangnya, ke arah Yaman. Mengapa seperti itu? Itu cerdiknya Nabi. Kalau beliau ke arah sana, tentulah orang-orang jahiliyah udah ngerti. Pasti di daerah sini, sehingga dikerahkanlah anggotanya untuk mengepung bagian sini. Ternyata tidak, Nabi ke arah Yaman. Beliau nginap dulu di Gua Sur. Udah agak tenang orang nih, baru keluar. Boom, sampailah ke Yasrib. Berapa orang ketika beliau berangkat ke Madinah? Nggak banyak. Dan proses sahabat itu ke Madinah bertahap-tahap. Pada waktu itu Nabi SAW berangkat, Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Amir bin Fuhairah, itu nama daripada hamba sahayanya Sayyidina Abu Bakar. Hanya kurang lebih 4 orang saja. Satu lagi namanya Abdullah bin Uraikid. Hanya 4 orang saja. Barulah mereka ke Madinah. Barulah mereka menuju Kuba dulu. Di Kuba beliau mendirikan masjid. Masjid pertama kali dalam sejarah Islam, Masjid Kuba. Setelah di Kuba, beliau sholat Jumat. Pertama kali sholat Jumat. Baru beliau pada waktu tanggal 12 Rabiul Awal itu tiba di Madinah. Jadi Nabi nyampe ke Madinah tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Pertanyaannya, kenapa enggak Muharram? Kenapa tidak Muharram? Ternyata Muharram itu ketika Nabi SAW, para sahabat berkumpul, kemudian sudah menjadi satu kesatuan yang mantap, kuat, barulah itu dimulai menjadi bulan yang disepakati kehebatan Islam.
Jadi panjang sejarahnya. Intinya bahwa atas usulan daripada Sayyidina Utsman, bulan Muharram lah yang dijadikan sebagai awal mulanya bulan. Itu ringkasnya. Sebab karena kekuatan Islam sudah kuat, sahabat sudah berdatangan, karena Nabi tadi 4 orang. Beberapa hari kemudian istri beliau, Saudah dengan Siti Aisyah radhiyallahu taala anhuma, itu yang berangkat. Fatimah dengan Ummu Kulsum, 4 orang lagi. Keluarga Nabi berangkat, baru sahabat yang lain berangkat lagi. Nah, kumpul kekuatan itu kapan? Bulan Muharram. Sehingga itulah atas usulan Utsman radhiyallahu taala anhu dijadikan sebagai awal bulan Hijriyah. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang bulan Muharram. Tanggal berapa nih, Pak? Tanggal berapa Muharram? Ada yang ingat? Sudah tanggal 4. Sudah tanggal 4. Aku tak tahu kapan tahun baru kita kadang-kadang nih. Nah, nanti tanggal 8 Agustus. Jadi Senin depan. Senin depan itu tanggal 10 Muharram. Terkenal dengan hari Asyura. Khususnya untuk bapak-bapak sekalian. 10 Asyura itu kita meluaskan rezeki untuk keluarga. Biasa tak makan enak, tak makan daging misalnya. Kalau Zulhijjah kemarin kan udahlah hari raya. Ini setelah berhari raya agak mungkin tak biasa makan enak lagi. Makan enak kita. Kapan? 8 Agustus. Hadis riwayat Tabrani dan Imam Al-Baihaqi. Man wassa'a ala iyalihi. Siapa yang dia meluaskan rezekinya untuk keluarganya. Yaum Asyura, pada hari tanggal 8 Agustus tuh, minggu depan, hari Senin. Wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Allah akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun itu. Sufyan Ats-Tsauri, ulama hadis pakar. Beliau mengatakan ini mujarrab. Kalau mau rezeki itu luas tahun depan ini ke depan, pada waktu hari Asyura, tanggal 8 Agustus, Senin depan, makan enak. Tak biasa misalnya makan kebab misalnya. Nasi kebab-kebab Arab tuh, bukan kebab ini kan. Nasi apa namanya? Mandi. Nasi, awak pikir dulu mandi apalah nasi mandi. Rupanya mandi itu nama jenis nasi. Nasi biryani, tak pernah, kambing-kambing, bakarlah kambing tuh. Tak pernah makan kambing guling, abu guling-guling lah tuh, buatlah kambing guling tuh. Resep apa yang paling paten? Tanyalah, kita tanya nanti orang rumah, apa paling paten resep yang, buatkanlah. Atau tidak usah orang rumah nanti masak, silakan mau beli pun ataupun makan di luar silakan. Yang penting makan enak satu keluarga, satu hari itu. 8 Agustus Senin depan. Namun juga kita disunahkan untuk puasa. Jadi puasa, Senin itu puasa, buka puasanya makanlah enak. Kita disunahkan kapan puasanya? Paling afdal Syekh Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi. Itu syarahnya Tirmizi. Beliau mengatakan ada 3 jenis keafdaliyahan, kehebatan ataupun keutamaan puasa di bulan Muharram. Pertama, puasa kita pada 10 Muharram itu di awal dan sesudahnya. Artinya apa? Kalau tanggal 8, tanggal 10 Muharram berarti tanggal 7, 8, 9. Berarti hari Ahadnya, Seninnya dengan Selasa, 3 hari. Itu paling afdal. Dapat nih Pak ya? Itu paling afdal. 3 hari awak puasa. Hari Asyura ya, kemudian sebelum dan sesudah. Yang kedua, 10 dengan 9. Berarti hari Ahad dengan hari Senin. Yang ketiga baru 10 Muharram saja. Paling-paling tidak, janganlah ketinggalan 1 hari ini kita tak puasa. Yang merayakan ini orang Yahudi atas kemenangan ataupun diselamatkannya Nabi Musa atas kejaran Fir'aun. Itu orang tuh puasa Yahudi.
Awak tak puasa. Tak cemana lah Yahudinya awak nih. Jangan sampai kita tak puasa. Puasalah kita. Tapi Nabi menganjurkan puasanya kalau boleh dengan 9 juga supaya beda dengan orang Yahudi puasanya. Ahad kita puasa, Senin kita puasa. Itu sunnahnya seperti itu. Namun yang lainnya dalam bulan Muharram ini juga kita disunahkan juga Senin dengan Kamis dan juga Ayyamul Bid, puasa putih 13, 14, 15. Kemudian kalau ada anak yatim datangi dan kita nanti usap rambutnya. Man masaha ra'sa yatim, siapa yang dia mengusap rambutnya, kepalanya anak yatim. Rafa'allahu, Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan derajatnya setiap daripada sentuhan rambutnya itu. Setiap rambut yang kita usapkan itu menaikkan derajat kita. Apakah hanya mengusap saja? Tidak, kita ayomilah. Kasih uang bulanannya. Misalnya kalau bulannya belum bayar, misalnya entah madrasahnya lah, entah sekolahnya lah, awak tambahi. Kalau awak kasih duit aja macam mana? Payah nanti, dibelikan orang tuh pulsa nanti. Data, main game. Udah. Jadi belikan apa? Belikan nanti entah makanan silakan. Kemudian kita bayarkan uang sekolahnya, entah sepatunya mungkin entah cengap-cengap pula awak gantikan. Belikan buku supaya lebih bermanfaat. Itu kapan? 10 Asyura. Di antaranya juga ketika kita 10 Asyura itu kita bersilaturahmi. Kepada siapa? Para ulama. Baik yang hidup maupun yang meninggal, sudah wafat. Di Sumatera ini banyak ulama-ulama hebat. Syekh Hasan Maksum yang membuka daerah Delhi ini, yang beliau dekat Masjid Raya. Syekh Azra'i Abdul Rauf, ulama tafsir pakar, lulusan Mekah, hebat beliau. Jadi kita ziarah. Untuk apa? Ambil berkah para ulama itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian mungkin yang